Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa lil baitil kiram wa ila hadrati talib hadzal kitab Fathul Qaribul Mujib wa ustadzina wa ustadzatina. Lahumul Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Mukomulyo, di mana saja kamu berada, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Fathul Qaribul Mujib. Yang pertemuan lalu kita berbicara tentang muqaddimah. Di pembahasan yang lalu Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Yang ada pada telapak tangan kita itu saya diberikan wejangan ataupun ilmu dari almarhum Mbah Hud panggilannya itu, atau Mbah Masudi di Parit Suro. Pada waktu itu saya jalan-jalan ke tempat teman, pas pada malam Jumat saya mendapatkan pengajian sebelum yasinan itu oleh Mbah Mas'ud itu. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu saya berikan juga ilmu itu kepada para santri Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Mukomulyo. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan mengkaji masalah toharah. Kitab Toharah utawi kitab kang nerangne masalah sesuci ataupun toharah. Toharah itu menjadi penting bagi kita apabila kita itu akan melakukan sesuatu yang itu merupakan kewajiban. Contohnya kayak sholat. Orang sekarang kan banyak yang lalai tentang toharah. Nguyuh sambil berdiri, kencing sambil berdiri. Nah, masalahnya kadang-kadang fasilitas yang disediakan itu memang harus berdiri. Jadi inilah yang kadang-kadang itu menimbulkan etikanya mungkin itu kurang bagus. Kadang-kadang sudah ditempatkan yang duduk aja orangnya itu berdiri, apalagi diberi fasilitas yang memang dia harus kencing berdiri. Nah, ini yang kaitannya dengan sesuci. Makanya sesuci itu nanti bisa dikategorikan menjadi suci dari hadas, suci dari najis. Hadas ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu mewajibkan orang itu untuk mandi, ataupun mungkin ketika dia tidak menemukan air, mungkin bisa tayamum. Hadas kecil itu diwajibkan untuk wudu. Ketika tidak ada air, ya bisa juga tayamum. Nah, tapi kalau di daerah kita itu kayaknya agak susah untuk melakukan tayamum, malah agak rumit kan gitu. Masalahnya air itu banyak sekali bisa kita temukan. Tapi kalau di padang pasir ketika para santri nanti itu pergi haji, nah ini yang harus kita tayamum nanti kan gitu. Masalahnya di sana itu agak susah juga dari air. Atau kita dalam perjalanan ataupun musafir, ketika kita di kendaraan itu ya memang susah untuk wudu. Tapi saat sekarang ini fasilitas di mana saja itu yang jadi tempat-tempat umum itu sudah diberikan tempat-tempat untuk wudu, untuk mandi, untuk buang air besar, sehingga kayaknya tidak ada untuk mengalami susah untuk toharah. Kitab Toharah. Kitab itu di situ sebenarnya ada menyimpan kata isyarah. Isyarah hadza ataupun hadhi gitu. Makanya kalau dimanakan di pondok pesantren yang menggunakan bahasa Jawa utawi iki iku kitab, makanya itu hadza kitab kan gitu, atau hadhi gitu. Nanti tinggal kalimatnya ini mudzakkar atau muannas. Ini yang kaitannya dengan itu, makanya maknanya pakai utawi iki iku kitab sing nerangne toharah. Nah, ini
kita berbicara tentang toharoh, itu harus ada alat yang bisa kita gunakan. Ya untuk di daerah-daerah kita mungkin itu air kan gitu. Makanya di sini almiyahu utawi piro-piro banyu alati miyah ya juzu kang den wenangne apa at-tadhiru sesuci biha kelawan alati iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Kita ulang lagi, almiyahu utawi piro-piro banyu alati miyah, ini jamak dari ma'un, makanya itu miyah. Ya juzu sing den wenangne apa at-tadhiru gawe sesuci biha kelawan alati utawa miyah iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Makanya untuk di daerah-daerah dataran rendah kayak tempat kita ini tidak susah untuk mendapatkan air. Makanya ini kita akan lihat air-air yang ada di tempat kita yang bisa kita gunakan untuk sesuci ataupun toharoh. Suwiji iku alma usama. Sama itu bisa dikatakan air hujan, nah, ataupun banyu sing turun saka langit. Nah itu mator. Ini ya, air yang turun dari langit. Ma'us samai banyu sing turun saka langit alias banyu udan. Khusus untuk di daerah-daerah rendah seperti tempat kita ini, itu air hujan itu menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Semuanya itu kita gunakan untuk minum, untuk sesuci, untuk apa saja itu banyu hujan. Tapi untuk di daerah-daerah tanah pegunungan itu mungkin air hujan tidak digunakan lagi. Karena apa? Air yang dari tanah ini sudah mewakilinya ataupun bisa digunakan di sana. Kalau tempat kita susah itu malah air yang dari tanah itu. Kalau tidak kita ngebor kedalamannya itu sampai 125 ataupun 150 ataupun kedalaman sampai 200 itu agak susah nih. Kemudian wa ma'ul bahri lan banyu laut. Apa itu banyu laut? Banyu yang rasanya itu asin kan gitu. Makanya itu air laut. Nah, ini boleh digunakan untuk sesuci. Wah, kalau di Indonesia ini lautan sama daratannya itu kan besar lautannya. Makanya bumi kita itu di atas air. Makanya ketika terjadi gelombang itu kayaknya bumi kita ini apalagi terjadi gempa bumi ini. Nah, ini rasanya goyang gitu, kayak di kapal gitu. Ini bedanya air laut dengan air sungai. Mungkin pengertiannya di sini kalau air laut itu rasanya asin, tapi kalau air sungai mungkin ini tawar kan gitu. Yang nomor 3-nya wa ma'un nahri lan banyu segoro. Segoro itu bahasa Indonesianya adalah air sungai. Entah daerah kita itu sungai Gangsal itu termasuk sungai atau laut. Tapi kalau laut itu biasanya yang lepas. Laut lepas itu yang ketika kita itu di tepi pantai itu lihat pantai sebelah sananya itu susah untuk kita lihat. Itu jenengannya laut lepas bahasanya. Ini airnya masin. Kalau di tempat kita mungkin ini ketika terjadi kemarau sajalah itu yang segoro ini ataupun sungai ini menjadi masin. Kemudian wa ma'ul birri
lan banyu sumur. Dulu dalam kehidupan masyarakat itu setiap rumah ini setidak-tidaknya memiliki 3 sumur. 1 sumur di depan rumah untuk cuci dan basuh tangan, cuci kaki dan basuh tangan. Namanya apa jenis itu? Wisuan. Wisuh gitu. Kalau sekarang wisuan itu koboan gitu. Nah kan gitu. Nah nanti terus ada lagi sumur itu yang ada di belakang rumah. Itu biasanya sumur untuk mandi. Terus ada lagi sumur itu dikhususkan untuk hanya minum dan masak. Jenengannya sumur ombet. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang maju, itu kita susah untuk menemukan sumur di depan rumah. Orang kemana-mana sudah menggunakan sandal. Jadi mau naik ke rumah itu sudah pakai sandal ataupun sepatu. Sehingga tidak ada lagi yang punya itu. Ada mungkin malah ditutup. Karena kadang-kadang takut dengan cucu ataupun anaknya yang masih kecil nanti jatuh di situ dan kolam. Nah, sekarang ini dengan adanya COVID-19 itu setiap rumah harus menyiapkan tempat cuci tangan dan kaki ketika kita itu mau masuk ke rumah. Nah, kita kembali lagi ke zaman-zaman dulu. Padahal orang-orang dulu itu kalau tidak punya sumur itu pakai apa namanya itu? Gentong dikasih keran kemudian digunakan untuk cuci di situ. Wa ma'ul aini lan banyu mata air ataupun banyu apa itu? Mata air. Tok. Bahasa Jawanya itu banyu tok, banyu sumber. Air itu di bawah sana itu ada sumbernya. Ini orang-orang yang berusaha untuk membuat sumur bor itu biasanya itu apa? Mencari mata-mata air yang mungkin deras. Teknisnya mungkin bisa meletakkan daun di lubang tanah itu, kemudian paginya dilihat. Kalau di situ itu embunnya banyak, maka katanya itu mata airnya besar. Ini bisa juga air ini digunakan untuk sesuci. Kemudian wama usalji lan banyu es. Pak, banyu es yang di kulkas itu bisa tidak untuk sesuci? Nah ini tidak bisa. Itu sudah mengalami proses. Ini di daerah kutub utara, kutub selatan. Itu memang terjadi apa? Nah salju. Yang siangnya itu lebih sedikit, banyak malamnya. Nah, sehingga di sana itu pun susah untuk, kalau gitu Pak enak, minum es nggak usah beli di sana. Tapi sopos itu yang masalahnya dingin udaranya. Ini bisa digunakan untuk sesuci. Memang daerah-daerah yang dingin ataupun di kutub-kutub itu ya wudu itu pakai air es. Kalau kita rematiknya kumat kan gitu. Ini yang es, air es. Jangan nanti ngambil di termos, ngambil di kulkas, mau turun wudu malas, dah gunakan aja yang di kulkas. Udah bisa. Yang nomor 7-nya wamaul baruti lan banyu embun. Nah, ketika terjadi pagi hari, apalagi di musim dingin, makanya itu banyak dedaunan yang meneteskan embun di situ. Nah, ini caranya bagaimana? Pakaian kita yang bersih ataupun serban kita yang bersih itu kita tarik aja di atas rumput itu. Cari rumput yang bersih, jangan rumput terus lewat bab 1. Nah, nanti ya najisnya malah mukul aja. Jadi
kemudian kita gunakan untuk sesuci. Inilah diantara alat yang bisa kita gunakan untuk sesuci dari 7 macam air. Itu pertama air hujan, yang kita pun tidak asing lagi. Untuk di daerah-daerah kita ini tidak asing lagi. Tapi kalau di daerah perguruan tinggi, air hujan kok digunakan. Nah, kemudian air laut, air sungai, air mata air, kemudian kolam kan gitu, sumur kan gitu, kemudian air es ataupun air embun. Nah, ini semua air-air yang 7 itu sumbernya dari langit dan bumi. Jadi ke-7 air ini itu sumbernya dari langit dan bumi. Nah, makanya ini perlu dipelajari oleh adik-adik santri. Ini berkaitan dengan alat untuk kita sesuci. Nah, nanti masalah sesuci dari hadas kecil, kita kencing ataupun kita cebok. Nah, ini bagaimana kalau tidak ada air? Nah, nanti ada kajian tersendiri berkaitan dengan masalah itu. Dari 7 air tersebut kita kelompokkan menjadi 4 kelompok air. Dari 7 ini kita kelompokkan lagi menjadi 4 macam air. Yang 4 macam air ini kemungkinan itu ada yang tidak bisa kita gunakan lagi untuk sesuci kan gitu. Namanya air mutanajis. Mungkin ada lagi yang airnya itu disebut dengan mustakmal, air yang sudah dipakai. Oh, yang bisa air apa kira-kira itu? Sumal miyahu mongko sekeri-kerine utawi banyu iku ngala arba'ati aksamin ing atase 4 pira-pira bagiane. Sumal miyahu mongko keri-kerine utawi banyu iku ngala arba'ati aksamin ing atase 4 pira-pira bagiane. Jadi air yang 7 di atas tadi itu kemudian dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang 4 itu pertama tohirun, banyu sing suci. Fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne banyu bisa mensucikan. Mutahhirun turnu cene li ghairihi, mungkin liyane nafsi. Jadi air suci yang mensucikan. Oh, kalau gitu ada air suci tapi tidak suci, aneh kan itu. Suci untuk mungkin digunakan untuk minum bisa. Banyu hutan itu suci mensucikan. Tapi nek banyu klopo suci tapi ora nyucine. Tidak boleh kerja kelapa kemudian mandinya pakai air kelapa ataupun ceboknya pakai air kelapa. Ini suci tapi orang nyucine. Tapi yang bagian pertama ini tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Ora makruh apa istimaluhu oleh nganggo banyu. Wa utawi banyu tohirun mutahhir ghairu makruhin iku maul mutlak. Banyu sing mutlak. Ini kaitannya dengan air yang suci mensucikan tidak makruh. Nah, ini perlu dicari. Oh, iki banyune banyu tohir mutahhirun makruhun misalnya. Oh, iki banyu apa? Tapi ini yang ghairu makruhin tidak makruh. Ada air suci bisa mensucikan tapi makruh digunakan untuk nanti di yang nomor 2 misalnya air itu sudah berubah karena apa?
kondisi cuaca. Mataharinya itu panas sehingga air itu berubah menjadi panas. Makanya itu suci, tapi mensucikan tapi makruh digunakan untuk bersuci. Nah, ini yang kaitannya nanti yang nomor 2. Ini air mutlak. Jadi suci bisa mensucikan, tidak makruh kita gunakan. Baik itu untuk sebagai alat sesuci ataupun untuk kita gunakan mensucikan pakaian yang nanti mau digunakan untuk sholat. Ini makruh, oh tidak, misalnya. Makanya adik-adik sekarang ini banyak yang kadang-kadang itu pakaian itu sebenarnya sudah suci. Nah, tapi salah dalam kita itu mensucikannya sehingga nanti jadi tidak suci pakaiannya. Ada bagus, tapi karena ini caranya yang tidak bagus sehingga nanti akan menjadi najis. Makanya santri-santri ketika nanti itu di rumah, jangan kamu campurkan pakaian adik kita dengan pakaian kita yang biasanya kita gunakan untuk sholat ketika kita menyucinya. Karena adik kita itu kadang-kadang kencing di pakaian, di celana, sehingga kita campur jadi satu. Sucinya itu, wah ini campur-campur nanti airnya itu. Jadi bukan air mutlak, tapi malah air mutanajis. Ini yang pertama, yang paling bagus yang pertama ini. Yang nomor 2-nya wasani, tapi si nomor lorone iku tohirun banyu sing suci, mutahirun turnu cene, makruhun makruh apa istimaluhu oleh nganggo banyu. Wa huwa utawi banyu tahirun mutahirun makruhun istimaluhu iku musammas, banyu sing den panasne krana sinar matahari. Apane banyu sing wis godhog itu nanti. Nah, ini kaitannya dengan makruh kita gunakan. Fil badani la fi saubi. Ini ketika kita gunakan di badan. La fi saubi tidak digunakan untuk mencuci pakaian. Kalau digunakan untuk mencuci pakaian itu tidak masalah kan gitu. Tapi ketika kita gunakan untuk ngambil sesuci dari hadas kecil, nah itu yang nanti akan menjadi masalah kan gitu. Kayak wudu. Makanya bagaimana caranya? Ketika kolam kita itu mau kita gunakan untuk sesuci wudu itu, kita aduk dulu kalau panas, biar yang di bagian bawah itu naik ke atas sehingga air itu menjadi dingin. Makruhnya ini karena panas kan gitu. Jadi ketika panasnya itu hilang menjadi dingin, itu tidak makruh hukumnya. Makanya itu perlu kita aduk. Nah, jadi yang bisa diaduk-aduk itu yang nantinya ada ukurannya airnya itu, air dua kula. Lah 1 ember kamu aduk-aduk, oh jadi air mutanajis malahan itu. Atau mustamal mungkin kan gitu. Nah, mungkin bisa mutanajis atau malah bisa ini mustamal karena apa? Sudah kamu pakai karena diaduk-aduk. Nah, ini kaitannya dengan mustamal. Makanya ini perlu dikaji oleh para santri supaya santri itu ngerti berkaitan dengan air-air itu. Terus yang nomor 3-nya tohirun ghairu mutahirin, suci tapi tidak mensucikan, li ghairihi maring liyane ma wa huwa ma'un mustamal. Ini airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini air apa? Air mustamal. Mustamal itu air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, apalagi untuk wudu kan gitu. Nah, makanya
Dulu ketika ada orang sakit, dia mau ngambil air wudhu oleh ibunya, oleh bapaknya, itu airnya dimasukkan ke dalam keret ataupun tempat air minum itu, kemudian ditutup supaya dalam wudhunya itu tidak tercampur-campur yang sudah dipakai sama yang tidak. Makanya kalau kita wudhu di sumur ataupun di kolam itu perlu kita hati-hati gitu. Kenapa? Nanti yang dari muka kita jatuh lagi di tangan kita yang sedang ambil air itu, jadi tercampur dengan air mustakmal. Banyu yang sudah dipakai kemudian jatuh, kita pakai lagi gitu. Makanya sekarang ini di mana-mana masjid-masjid itu sudah menggunakan air yang mengalir. Dia menggunakan kran. Nah, kemudian airnya itu mengalir, malah itu yang justru bagus. Karena tidak tahu juga air yang sudah terpakai, kemudian di situ ada kumannya, ada virusnya, akhirnya masuk lagi di dalam tubuh kita ataupun di wajah kita. Akhirnya timbullah jadi penyakit nanti. Makanya ini perlu kajian air mustakmal, banyu sing wis den nggu. Wa mutaghayyirun, lan banyu sing berubah. Bima sebab barang-barang kholatahu kang nyampuri ing ma minat tahirati saking perkara sing suci. Air itu suci, tapi karena sudah tercampur dengan benda-benda yang suci, makanya menjadi air mutaghayyir, berubah. Nah, contohnya apa? Air itu suci, ketika kita rebus campuri lagi dengan kopi, dengan gula, padahal gula kopi itu kan suci. Nah, tapi jenengane banyu berubah, ora kena gawe wudu, tidak boleh digunakan untuk cebok, habis nanti alat ininya kena semut semuanya nanti itu. Nah, ini berubah warnanya, berubah rasanya, berubah banyak lagi. Nah, ini semuanya udah berubah kan gitu. Pak, misalnya ada parit itu di bagian hulunya ini ada babi, banyak sekali yang mati di dalam parit. Kemudian di bagian barunya ini kita gunakan untuk sesuci. Ada tidak bau amisnya? Ada tidak bau rasa ini merah-merahnya itu warnanya berubah? Lah kalau berubah, ya makanya itu namanya mutaghayyir, jadi berubah. Awake dhewe jijik, jadi banyu iki ora suci. Yang keempatnya ma'un najis, banyu najis. Banyu ataupun air yang sedikit yang tercampur oleh najis. Wa huwa allazi kholat bihi najasatun. Kholat kecampuran bi ing allazi apa najasatun, najis, nyampuri ing allazi apa najasatun, najis. Nah, ini airnya sudah sedikit tercampur oleh najis. Makanya di sini ada kajian air sedikit itu yang bagaimana air yang kurang, volumenya itu dari ukuran 1 meter, tingginya 1 meter, lebarnya dalamnya pun juga 1 meter. Makanya itu disebut dengan air durakulah. Nah, dunal kulata ini dudu banyu sing den arane rongkulah. Rongkulah itu aukana kulata ini utawa banyu itu rongkulah, berarti fataghayyara maka dadi berubah. Kondisi airnya itu berubah sedikit ataupun banyak, makanya juga disebut dengan air mutanajis kan. Wa kulata ini khamsu mi'ati ritlin bi Baghdadin takriban fil asr. Kulata ini khamsu ritlin, khamsun 500, khamsu mi'atin itu 500, ritlin itu kati. Kati itu ukuran.
ukuran untuk tanah Irak kan gitu. Nah, nanti kaitannya dengan ukuran-ukuran itu silahkan nanti dibuka di kajian-kajian fikih. Nah, ini nanti ukurannya itu kalau menurut Imam Nawawi itu ada 174.580 liter. Kemudian Imam Rafi'i itu ada 176.245 liter. Kati Irak itu 245.325 liter. 1 dirham menurut Imam Abu Hanifah ini pakai gram. Nah, nanti yang gampang itu pokoknya 1 meter kedalamannya, 1 meter lebarnya, 1 meter ini tingginya, keliling. Nah, ini dah ada yang mengatakan itu ukurannya itu apa? 2 kulah. Makanya kalau dulu itu kan ukurannya itu pakai hasta. Kalau hasta itu susah juga, kalau orangnya itu tinggi hastanya panjang. Tapi kalau ukuran pakai meter ini, nah jelasannya itu gampang untuk dia. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita akhiri sampai di sini. Insyaallah nanti di pertemuan akan datang kita akan kaji yang lainnya lagi berkaitan dengan masalah-masalah yang kita mungkin itu anggap penting, yang pada saat sekarang ini orang sudah banyak lalai tentang masalah-masalah untuk sesuci. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.